Kita kembali lagi, jadi memang kolaborasi, korelasi, serta bagaimana membangun komunikasi dengan baik, ini adalah merupakan beberapa hal yang masyarakat juga harus pahami, khususnya masyarakat Kota Kendari, karena di sini ketiga Komisi DPRD Kota Kendari pun juga sudah menyampaikan bahwa walaupun memang masing-masing punya tugas dan fungsi, tapi sebenarnya ini saling mendukung, saling fleksibel, jadi tidak ada dibeda-bedakan ya, semua sama lagi-lagi untuk memberikan keadilan, kesejahteraan kepada masyarakat Kota Kendari. Nah, selanjutnya saya ke Pak Lawaman dulu terlebih dahulu. Ini bagaimana Pak? Ini kan memang kita tahu ke depan masih di Komisi 2 dulu. Komisi 2. Oh iya, boleh Komisi 2 lah kalau begitu ya, sama Pak Rizky dulu. Nah, kalau Pak Rizky sendiri ini kan bagaimana Pak? Memang sekarang sudah 2022, sebentar lagi kan 2024. Tapi masih adalah waktu untuk terus bagaimana mengaktualisasikan bagaimana program cita-cita yang tadi juga sudah disampaikan begitu banyak, dan memang sangat kita harapkan bisa terrealisasi. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut di sisa-sisa waktu ini, bagaimana juga bentuk harapan kepada masyarakat sebenarnya untuk sama mendukung. Silakan Pak. Ya, makasih Kadian. Saya pikir ini cita-cita bersama kita dari awal. Kita masuk juga di sini kan untuk mewakili, kalau kami di Dapil 5 35.000 masyarakat, kemudian duduk di DPRD Kota Kendari, berarti kita mewakili 360.000 sekian masyarakat yang ada di Kota Kendari. Keinginan, cita-citanya ini menjadi satu dalam formulasi jalannya pemerintahan daerah, yaitu pemerintah Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari. Memang harapannya besar ke depannya, kalau dari kami Komisi 2 melihat secara stabilitas ekonomi, tadi ada potensi-potensi daerah kita di pariwisata, UMKM, dan tempat-tempat lainnya yang kemudian berhubungan, saya pikir dengan OPD teknis lainnya yang dimitrai oleh Komisi 3 dan Komisi 1, harapannya besar. Tadi pelabuhan pariwisata kita juga, ini kita akan sampaikan rapat bersama dulu dengan Komisi 1 dan Komisi 3, data-data itu dari OPD teknis kita akan sampaikan langsung kepada PJ Wali Kota Kendari. Saya pikir ini menjadi diskusi yang sangat baik untuk bagi kami DPRD Kota Kendari dan pejabat wali kota, untuk bagaimana kita bisa atur secara bersama, baik itu dari sisi regulasinya, potensinya ke depan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian UMKM kita juga ikut berharap bahwa UMKM kita ini tidak kemudian menjadi block to block. Cuman hanya beberapa orang saja yang kemudian mewakili dari 360.000 masyarakat yang ada di Kota Kendari. Kalau saya mau bilang 360.000 masyarakat di Kota Kendari, 11 kecamatan yang ada di Kota Kendari ini kemudian harus punya perwakilan dan apalagi namanya potensi UMKM yang ada, yang kemudian bisa kita diskusikan secara bersama untuk kita bisa bantu ke depannya. Alhasil memang kita harapkan dari bibit-bibit itu bisa menciptakan bibit-bibit lainnya yang ada di setiap kecamatan, yang kemudian nanti menciptakan stabilitas ekonomi di semua kecamatan di Kota Kendari. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sisi kebersihan, tadi juga saya sudah bilang bahwa nanti kita dari pejabat wali kota sudah sampaikan ada mekanisme persampahan, kebersihan dan lain sebagainya yang akan coba digodok. Nah, ini juga kita akan dorong secara bersama. Kami prinsipnya dari DPRD Kota Kendari akan benar-benar melakukan pengawasan secara rutin kepada semua OPD teknis yang kemudian berwenang kepada contoh kasus kebersihan tadi, bagaimana kita bisa melihat secara terang benderang bagaimana prosesnya di lapangan, apakah memang sudah sesuai dengan konteks lingkungan, konteks sosial yang ada, apakah ini bisa efektif kemudian dilanjutkan nanti ke depan. Inilah yang kemudian kita akan lakukan melalui rapat kerja kita, turun ke lapangan kita, kemudian sampai dengan proses penganggaran kita nanti 2023-2024. Yang insya Allah nanti akan kita diskusikan secara bersama. Yang pasti memang
harapannya besar bahwa tadi filosofis Kendari Bergerak ini sangat-sangat lingkupannya sangat besar saya pikir, dan keinginan dan harapannya saya pikir sangat besar untuk bergerak secara bersama-sama stakeholder, pemerintahan daerah, pemerintah Kota Kendari, DPRD Kota Kendari, dan masyarakatnya pada khususnya, sehingga memang dalam pergerakannya nanti bisa menghasilkan sebuah pergerakan yang masif dan bisa menghasilkan sebuah kehidupan yang baik nanti di tatanan masyarakat untuk semua kehidupan yang ada di masyarakat. Kita kan juga masyarakat, kita juga menginginkan lingkungan kita bersih dan lain sebagainya. Harapannya besar itu karena lagi-lagi saya juga sudah menyampaikan beberapa kali bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesusahpayahan. Itu yang juga saya sampaikan, bahwa malah satu ilah pada tahun. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita terus apalagi namanya berkomunikasi baik untuk bagaimana kita menciptakan keberhasilan, walaupun memang kita harus bersusah-susah payah dulu untuk kemudian kita berhasil di kemudian hari, ini yang kemudian kita harus lakukan. Insya Allah mudah-mudahan 2023-2024 Komisi 1, 2, 3 insya Allah masih bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di daerah kita untuk menciptakan pelayanan yang baik untuk seluruh masyarakat Kota Kendari. Sehingga nanti manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Kendari, ya. Oke, kalau dari Pak Loma gimana nih Pak? Harapan juga kepada masyarakat. Masyarakat kan akhirnya tahu bahwa ketiga komisi ini masing-masing memang sudah punya tugas, masing-masing sudah sama-sama terus menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan masyarakat di saat ini. Dan tentu bagaimana harapan Bapak kepada masyarakat juga untuk sama-sama ayolah saling bergerak, saling mendukung, karena ini akan kembali kepada kita semua sebenarnya masyarakat Kota Kendari. Silakan Pak. Ya, makasih Budian. Kalau saya melihat bahwa bicara keberpihakan ya, bicara keberpihakan kepada rakyat ini tentunya lagi-lagi saya mau katakan bahwa untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada rakyat, ya tentunya itu masyarakat harus responsif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun anggota DPR. Artinya anggota DPR sudah melakukan reses, pemerintah sudah melakukan musrenbang. Ya tentunya untuk menjawab keinginan masyarakat di 2023 dan 2024 itu bersumber dari situ. Nah kita nanti 2023 ini kan sekarang ini kita lagi sudah penyerahan APBD, RAPBD, dan RAPBD ini ya tidak akan mungkin lagi kita kotak-katik, tidak akan mungkin karena kita sistem SPD. Jadi kalau yang dikotak-katik juga ini akan membahayakan kita. Nah, olehnya itu lagi-lagi kepada masyarakat bahwa ya jangan terlalu ya sepelekan itu kalau anggota DPR turun reses, dan di situ kita harus dan kita anggota DPR pada saat kita reses itu ya tentunya itulah yang kita akan pertahankan pada saat dalam proses pengusulan anggaran. Jadi insya Allah lah kalau saya secara pribadi sebagai yang mewakili masyarakat Poasia Abeli Nambo, insya Allah ya apa yang kita lakukan 2024 ya tentunya sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat, sesuai dengan hasil reses saya dan juga hasil-hasil yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dalam hal ini melakukan musrenbang. Dan mudah-mudahan kita sangat berdoa kepada masyarakat Kota Kendari bahwa ya saya banyak menitik beratkan bahwa mudah-mudahan proses pemilihan anggota DPR ke depan itu betul-betul masyarakat memilih orang-orang yang kapabel, ya, yang berkualitas, supaya jangan kita anggota DPR ini terus terang saja banyak sekali kita punya tanggung jawab. Betul. Karena kalau tanggung jawab ini umpamanya cuma dipegang orang-orang tertentu sangat terbatas, ya ini minta maaf ya. Tentu tidak akan menghasilkan. Ya ini makanya kita tidak akan maksimal. Betul. Ya itu mungkin pesan saya kepada masyarakat. Dan ya kalau saya secara pribadi saya kembalikan kepada 35 anggota DPR ini, saya serahkan masyarakat untuk menilai. Kalau kami yang 35 hari ini baik, kalau kami yang 35 hari ini tidak baik, sampaikan ke kami secepatnya bahwa kami itu tidak baik. Tapi kalau andai kata kami 35 ini anggota DPR ini baik, ceritakanlah kepada orang, karena itu adalah mengenal ibadah. Itu menurut saya. Ya? Siap Pak. Ya, jadi penting ya, memang masyarakat harus mulai sadar lah bahwa semua di sini baik pemerintah, anggota DPR, semua bekerja untuk kita semua masyarakat. Nah, saya terakhir mungkin Pak Rajab boleh menambahkan gimana Pak pada masyarakat juga, dan tentu ya harapan kita ke depan sih, ini kan masih ada sekitar 1 tahun
ya setahun lebih lah ya, masih bisa untuk terus mengaktualisasi, realisasi segala cita-cita dan keinginan kita. Apa ini Pak kira-kira? Iya, kalau kita saat ini terus fokus dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota legislatif, tidak lepas dari 3 tugas tadi, yang jelasnya bahwa kita aktif, bahkan masyarakat juga pun hanya baru ditampilkan ke publik dan mengeluh, kita sudah respon. Itu bentuk keseriusan kita ya, sebagai anggota legislatif yang memang dipercayakan oleh masyarakat Kota Kendari. Ya, misalnya saya Kambu Baruga, ya apapun yang menjadi masalah, baik itu misalnya infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kita respon cepat. Selagi bahwa masyarakat juga mau memberikan masukan ke kami. Tapi kalau mereka juga hanya diam dan pasif, saya pikir pasti akan terjadi hal yang memang seolah-olah kami tidak menjalankan tugas. Padahal sebenarnya kami juga ini manusia biasa yang punya keterbatasan, yang punya pemikiran terbatas. Jadi tadi filosofinya, kalau filosofinya kita memikirkan bersama di Kota Kendari, saya yakin dan percaya bahwa akan maju lebih baik. Apa namanya? Skala bergeraknya itu ke depan di 3 dan 4 tahun ke depan, saya pikir itu sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya kita hanya pasif saja, pasti akan seperti ini saja, stagnan di tempat ini Kota Kendari. Makanya dibutuhkan itu. Seperti kami misalnya di legislatif, kita berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, terus kita sama-sama sinergi. Artinya kewenangan mereka tidak bisa ambil alih, tapi kewenangan kami juga, saya pikir menjadi kontribusi kami untuk masyarakat Kota Kendari. Dalam artian gini, misalnya kita punya budgeting, kalau apa yang kami usulkan untuk masyarakat, jangan juga pemerintah kota misalnya mempersulit itu. Ya, jadi keterbukaan ini sebenarnya, keterbukaan ini. Jadi memang disampaikan oleh teman-teman dari Komisi 1, Komisi 2, kolaborasi ini penting. Kenapa kita sampaikan itu penting? Karena sesuatu yang berat, kalau kita lakukan bersama-sama pasti mudah untuk diselesaikan. Jadi kalau saya ditanya hari ini fokusnya saya sampai 2014, saya masih fokus bekerja dengan hati. Ya, sesuatu yang dikerjakan dengan hati, yakin dan percaya pasti mudah-mudahan hasilnya juga menjadi baik. Tapi kalau kita sama sekali kita di DPR ini tidak ada pencitraan sebenarnya. Kalau kita pencitraan, masa sesuatu yang kita bangun, kita buat, ketika disuarakan oleh masyarakat, kita dituduh bahwa itu pencitraan? Bukan. Itu kerja-kerja memang yang menjadi tugas yang dialamatkan ke kita oleh negara, kan gitu. Kita mungkin diberi tugas oleh negara untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat sesuai dengan tupoksinya. Kalau misalnya hari ini kita terbuka seperti sampai 1 kali 24 jam menurut kita Komisi 2, kita sama itu yang kita rasakan. Kita pasti merespon cepat. Jangankan masyarakat 360.000 masyarakat, kita perkecil saja misalnya Kambu Baruga, pasti Pak Wama juga tidak pernah tidur, datang tiap hari orang di rumahnya yang pilih dia kemarin. Tapi bahwa kita ini masyarakat, kita ini milik seluruh masyarakat Kota Kendari. Tapi bahwa itu risiko kita sebagai penyelenggara pemerintah. Jadi kalau hari ini ada OPD yang coba melari-larikan masyarakat ketika dia mau berkonsultasi, ketika dia mau mempertanyakan sesuatu, saya pikir ini laporkan ke kami sebagai tugas pengawasan, pasti kita akan periksa apa yang menjadi persoalan. Karena itu tugas kami, mengawasi kinerja mereka. Di situ sebenarnya. Jadi harapan ke depan lagi-lagi bahwa kalau Pak Wali Kota Kendari sudah menyampaikan bahwa dengan tagline Kendari bergerak, ya itu sebenarnya inovasi pemikiran kita yang harus kita bergerak. Jangan kita harus tertidur terus ini dengan kondisi kita di Kota Kendari. Artinya kalau kata kasarnya malas pusing gitu. Jangan ada pemikiran seperti itu. Mari kita bekerja dengan hati, mari kita bergerak dengan hati supaya Kota Kendari ini ketika dilihat oleh orang, sesuatu yang dilahirkan dengan hati itu pasti menimbulkan cinta untuk Kota Kendari. Itu sebenarnya. Jadi ketika sudah cinta pasti ada rasa kepemilikan. Ya pasti, ya rasa kepemilikan dan orang luar pasti ingin datang ke sini. Saya pikir itu sebenarnya. Luar biasa. Jadi ini yang harus kita pahami bersama ya Pak. Dan mungkin juga untuk masyarakat Kota Kendari bahwa mulai dari sekarang mari berikan kontribusi, mari bergerak
untuk memikirkan bagaimana sama-sama memajukan daerah Kota Kendari agar kita semua juga dapat merasakan kesejahteraan ya. Oke. Nah baik, tidak terasa pagi ini sudah harus berakhir perjumpaan kita dalam Parlemen Kota Kendari edisi Coffee Morning. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketiga komisi ketua yang sudah meluangkan hadir. Pemaparan ketiga tadi meyakinkan saya mungkin sebagai masyarakat bahwa yang dilakukan oleh ketiga komisi ini bukan hanya untuk apa ya, kalau mungkin di luar sana ada yang bilang hanya pencitraan atau dan lain-lain, tapi inilah kerja nyata, inilah kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD Kota Kendari dan kita harus apresiasi itu. Oke, dan pemirsa di rumah dan juga ketiga komisi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bapak Laude Muhammad Rajab Jinik, terima kasih Ketua Komisi 3, Bapak Rizky Brilian Pagala, SARS, Ketua Komisi 2, dan Bapak Laude Muhammad Komisi 1, terima kasih. Terima kasih juga pemirsa Sultra TV. Iya. Nanti sama-sama ya. Apa itu? Oh, kita ada tagline dari Bergerak, boleh. Oke. Siapa yang mau mimpin mungkin? Pak Ketua Komisi. Oh iya, yang paling senior ya. Oke. 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 Dia mau pakai aba-aba ya? Atau tidak? Saya mungkin tutup dulu kali Pak. Setelah saya salam baru kita sama-sama Kendari Bergerak. Oke? Ya baik, pemirsa terima kasih. Saya berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Nah ini akan ada satu tagline dari kita semua. Kendari Bergerak.